Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Shalom. Perkenankan saya akan menyampaikan pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Minggu 21 Februari 2021. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Yogyakarta mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegarrejo menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, segenap Majelis GKJ Bambu Tegarrejo mengucapkan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama tahun 2021. Yang kedua, dalam masa pandemi ini kami majelis masih tetap berharap Bapak, Ibu, Saudara untuk menyampaikan persembahan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada jam kerja jam 9 sampai jam 2 siang. Yang ketiga, kami semua tetap menghimbau untuk Bapak, Ibu, Saudara tetap mematuhi semua anjuran saran pemerintah bagi kita semua untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat cukup dan mengkonsumsi makanan yang cukup untuk ketahanan tubuh kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, selanjutnya mari kita selalu mendoakan supaya seluruh jemaat dan seluruh warga kita senantiasa dalam masa pandemi ini tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian warta Majelis GKJ Bambu Tegarrejo. Selanjutnya ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Untuk itu, di dalam memulai ibadah ini, mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15, 1 dan 2. Selamat beribadah. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruh
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah ibadah di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mempersiapkan Kidung Jemaat 2. Kita memulai rasa syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 2, dan kita pujikan bersama di bait 1 dan keempat, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Kehidupan kasih kita kembali disegarkan dengan kita bersama mengingat sabdanya dan terus diingatkan untuk terus memperbaharui perjalanan kehidupan kasih, karena seringkali kita belum mampu mewujud nyatakan. Maka Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai dengan 48 mengingatkan kembali panggilan kasih itu. Bersama kita rasa-rasakan dan kita dengar bersama yang demikian sabdanya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Inilah panggilan kehidupan kasih kita yang harus senantiasa kita wujud nyatakan. Memang tidak mudah di sisi kemanusiaan kita, namun dalam dimensi pimpinan dan kuasa Roh Kudus, keberserahan kita untuk menyandarkan seluruhnya pada kehendak dan rencana Tuhan, kita meyakini pasti dimampukan. Oleh sebab itu, di tengah keringkihan kita dan keterbatasan kita, mari bersama kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya, karena hanya Tuhan yang memulihkan dan memampukan kehidupan kita. Kidung Jemaat 37B, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, rahmat Tuhan dinyatakan bagi kita kepada setiap siapa saja yang bertobat dan mau datang kepadanya untuk memperbaharui kehidupan ini. Maka berita anugerah menyatakan yang membuat kita senantiasa bersyukur karena rahmat Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang dinyatakan Tuhan, rahmat-Nya bagi kita sekalian. Tuhan berkenan mengampuni, Tuhan berkenan memulihkan keberadaan kita dan menjadikannya seputih bulu domba yang benar-benar membuat kita kembali dapat merayakan kehidupan. Mari kita terima dengan penuh syukur rahmat Tuhan ini. Kita nyatakan kesetiaan kita untuk terus setia kepada Tuhan dalam perjalanan iman kita di tengah situasi apapun. Dan kita pujikan dari NKB 34, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara di kala suka di saat gelap.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya di Minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita meneduhkan diri, kita memohon berkat pada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur di saat ini diberikan waktu untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Yang kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk kami yang ringkih ini diberikan kekuatan, kami yang lemah ini diberikan kekuatan untuk terus menjalankan kehidupan yang selaras dengan sabda-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah, kami siap dengan penuh syukur dan sukacita menyambutnya, dan akan kami kerjakan dalam keseharian kami dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, dalam tuntunan karya Roh Kudus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita bersama akan menerima dari Markus pasalnya yang pertama, Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai dengan 15. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan 15, bagian dari bacaan leksionari, tetapi kita mengambil bacaan Injil saja. Kita bersama akan mendengarkannya yang demikian menurut kesaksian Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sekiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tema dalam kebersamaan kita di Minggu Prapaskah yang pertama ini soal pengharapan. Kalau saya baca lengkapnya itu berpengharapan dalam perjanjian Allah. Namun dalam realita saya ingin menyampaikan, paling tidak entah saya, entah Bapak Ibu saudara sekalian mungkin punya pemahaman yang berbeda-beda soal harapan. Ada yang punya kekuatan yang penuh tentang harapan ini, maka kehidupannya digantungkan pada harapan itu. Ada yang tidak berani berharap. Ada yang kemudian berharapnya terlalu berlebihan. Dan kemudian yang terakhir bisa mengelola harapan. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu saudara sekalian bahwa harapan itu memang menjadikan daya dorong dalam kehidupan kita. Dan kehidupan itu seakan-akan masih terus akan berjalan selama manusia itu memiliki harapan, kan begitu. Bahkan dalam perspektif iman Kristen kita menempatkan harapan pada dimensi yang boleh dibilang sangat juga kuat. Bahkan di Alkitab sendiri mengatakan bahwa ada iman, ada pengharapan dan kasih, tetapi yang paling besar adalah di
Korintus itu kasih. Nah, namun dalam dimensi itu tidak bisa dipisahkan antara iman, pengharapan, dan kasih. Oleh sebab itu mari kita teliti bersama, kita itu kadangkala pada posisi yang mana. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya harapan itu baik. Tetapi ada yang mengatakan pula bahwa harapan itu kadangkala juga tidak baik. Apa buktinya? Kadangkala terjadi paradoks. Saya awali yang baik-baik dululah, karena yang baik-baik itu biasanya yang disenangi kan gitu. Saya kabar baiknya tentang harapan adalah dalam Alkitab itu kan dikatakan misalnya ini, di Ibrani 6 ayat 19 itu dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi menempatkan harapan itu ibarat sauh yang kuat dan yang membuat jiwa kita itu merasa aman. Dan memang kadangkala harapan inilah yang menumbuhkan kita bisa melakukan segala sesuatu lebih. Kita bisa bangun pagi lebih awal, kita bisa mengerjakan sesuatu lebih bagus. Itu pasti punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan untuk membesarkan anak-anak bagi yang sudah berkeluarga, membahagiakan anak dan istri dan keluarga, itu yang bagi yang sudah berkeluarga. Yang belum, dia akan berjuang, yang masih studi dia akan melakukan apapun dengan harapan bahwa nanti nilainya terbaik, lulus tepat waktu, dapat pekerjaan, dapat jodoh, dan banyak hal lagi harapan-harapan yang digantungkan. Dan ketika nanti terwujud, harapannya pula itulah yang membuat dia bersemangat untuk menjalaninya. Itu soal harapan, termasuk kita kehidupan keseharian kita juga tidak terlepas yang namanya dari harapan-harapan yang ada. Kita berdoa pun harapannya semua sehat, semua baik, semua dalam keadaan yang tidak ada masalah sama sekali. Namun kadangkala harapan itu harus bertemu dengan realitas atau kenyataan. Antara harapan dan kenyataan kadangkala tidak sama. Dan inilah yang membuat banyak orang kemudian berhenti berharap atau tidak menggantungkan pada harapan itu, karena apapun yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan di pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita betul-betul mengalaminya. Kita itu sudah berharap, kalau kita ingat kita rapat bersama di tahun 2019 awal itu kita memutuskan untuk bagaimana tahun pelayanan tahun 2020 dengan berbagai cara, sampai terjadi diskusi, debat dan seterusnya untuk mempersiapkan dengan harapan program-program berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya dengan adanya corona bubar semua program. Maka harapan itu seakan-akan hilang. Inilah yang kadangkala membuat orang kecewa, maka berhenti berharap. Sehingga kadangkala juga harapan membuat kecewa karena tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang membuat kita seakan-akan kalau menghadapi segala sesuatu enggan lagi berharap, karena harapan itu ternyata mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita sudah idealkan. Maka kadangkala ada orang yang rasa berharap lah, wong kenyataannya ora podo kenyataan yang kita alami nanti. Itu ada orang yang demikian. Namun juga ada dimensi yang lebih melihat sisi harapan pada aspek yang positif, bahwa dia bisa bergerak, dia bisa melakukan segala sesuatu itu karena dorongan harapan itu dalam mengelolanya secara benar. Maka memang seringkali paradoks Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tengah harapan-harapan tidak tercapai. Ya harapannya kalau yang belum menikah kan punya gambaran ideal bahwa nanti kalau yang cowok istrinya ya mirip inilah, kalau yang cewek juga nanti mirip inilah, kan begitu ya, suasananya seperti ini dan seterusnya. Tapi ketika menikah kok tidak sesuai harapan kan gitu, nanti kecewa dan kemudian menimbulkan banyak persoalan. Melihat tetangga juga kelihatannya enak ya, sudah membangun rumah yang baru, semuanya komplit, harapannya nanti juga saya seperti itu, tetapi setelah menempati kok berbeda, tidak seperti yang diharapkan, realitanya sangat lain. Sehingga kadang-kala kita juga kecewa begitu. Yang muda-muda apalagi sudah seringnya nonton yang ideal-ideal semua,
Kan harapannya jodohnya mirip Anya Geraldine ngeten, ternyata Anya adiknya Mas Udin, kenyataannya kan gitu. Sehingga kecewa betul, tidak sesuai dengan harapan, dan banyak sekali soal harapan-harapan yang tidak tercapai akhirnya menuai kekecewaan demi kekecewaan. Dan kekecewaan itulah yang mendorong manusia untuk kemudian mengarahkan hidup tidak lagi konstruktif, membangun Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi justru destruktif, mengakumulasikan kekecewaan itu pada tindakan-tindakan yang merusak dirinya, bukan membangun dirinya. Nah, paling tidak gambaran itulah yang boleh kita petik ketika membaca teks di Markus ini, bagaimana waktu itu kiprah Yesus dinantikan sebagai harapan baru. Mengapa saya menyebutkan harapan baru? Karena sebelumnya orang berharap pada tokoh-tokoh agama, pada penguasa-penguasa waktu itu, pada orang-orang yang dipercaya akan mampu mengangkat keberadaan orang-orang yang waktu itu membutuhkan pertolongan itu pada taraf yang mapan, aman, sejahtera, nyatanya tidak terwujud. Nah, ketika kiprahnya Yesus dimulai, orang sebetulnya sepi pada pengharapan, enggan berharap karena apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dan seringkali mengecewakan. Itulah yang kemudian membuat waktu itu banyak yang sakit, banyak yang menderita, banyak yang kemudian mengakumulasikan ketidaksukaannya terhadap kenyataan-kenyataan yang dialami itu pada gerakan-gerakan yang justru merusak, dan banyak lagi persoalan-persoalan ketika Yesus dalam pelayanannya itu. Maka sosok Yesus yang hadir, yang memberitakan di ayatnya yang ke-15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata Injil itu kan Euangelion, yang artinya adalah kabar gembira. Yesus memberikan harapan baru bagi orang waktu itu untuk tidak patah semangat di tengah situasi-situasi yang berat, di tengah kekecewaan-kekecewaan yang waktu itu dialami oleh berbagai golongan, termasuk orang Yahudi sendiri, termasuk yang disebut umat Tuhan itu. Di tengah kekecewaan, di mana Mesias, di mana Tuhan yang katanya mau menolong saya, kenapa masih dalam suasana penjajahan yang sangat membuat saya tidak bahagia, membuat saya kecewa. Maka kehadiran Yesus memberikan harapan di tengah kekecewaan, sepinya harapan itu, maka membuat daya dorong baru bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya mengundangkan kabar sukacita itu, paling tidak memberikan hal yang menyegarkan di tengah kekeringan hidup yang terjadi waktu itu. Di saat itulah kehadiran Yesus tampil ketika minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas di tema-tema kita bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, bagaimana Yesus merangkul mereka yang tersingkirkan, bagaimana Yesus meluruskan para tokoh-tokoh agama yang waktu itu menyalahgunakan kekuasaan. Kita juga melihat Yesus yang memperdulikan orang-orang yang merasa dalam tanda kutip sampah masyarakat, orang kusta, orang-orang yang juga dicap sebagai perusuh dalam masyarakat, dan pemungut cukai dan lain sebagainya yang banyak. Kemudian Yesus hadir memberikan harapan bahwa sebetulnya manusia itu masih bisa berubah selama harapan yang digantungkan itu benar dan berharap kepada siapa secara benar, maka itulah yang membuat dia mampu berubah ke arah yang lebih baik. Maka untuk mengawali perubahan harapan itu, Yesus mengundangkannya dengan diawali bertobatlah. Bertobat itu artinya dia berbalik dengan cara pandang yang kemudian keliru, diubah menjadi suatu yang benar. Bagaimana memaknai, menghargai kehidupan. Selama masih punya harapan yang baik dan terus dalam pertobatan, maka rahmat Allah sebetulnya tidak pernah meninggalkan dalam situasi apapun dan akan menuntun pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Maka di Alkitab dikatakan itulah sauh yang kuat yang menolong manusia mampu kembali jiwanya teguh.
Dan disitulah kata pertobatan membutuhkan dimensi iman dan kasih. Maka seringkali dalam ajaran iman Kristen itu tidak hanya soal pengharapan yang hampa begitu, tidak, tapi justru di Korintus ada pengharapan, iman, dan kasih. Di mana pengharapan, ketika pengharapan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, iman menolongnya untuk terus bangkit, dan kasih menyempurnakan rasa ketakutan-ketakutan yang ada, sehingga terus menopang keberadaan pengharapan itu nanti tidak akan mengecewakan. Itulah yang tentunya perlu kita hayati. Kalau pengharapan kita sama dengan yang tidak memiliki kapasitas iman dan kasih, tentunya berbeda. Dan tentunya nanti mutung, tentunya nanti karena tidak sesuai, ya saya tidak memilih untuk berharap sajalah. Pokoknya begini saja. Bahkan nanti cenderung kekecewaan diakumulasikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang perlu untuk kita hayati bersama dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini. Bagaimana soal pengharapan di dalam Tuhan perlu kita sadari betul bahwa pengharapan harus kita selaraskan dengan iman dan kasih di dalam Tuhan itu sendiri. Dengan demikian kita memiliki daya dorong oleh harapan itu untuk membangun kehidupan yang konstruktif, artinya membangun yang lebih baik. Dengan harapan itu menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih produktif di tengah situasi-situasi yang sulit ini. Ibarat bahan bakar, harapan adalah daya dorong bahan bakar itu untuk terus melanjutkan kehidupan. Jangan sampai kehilangan harapan. Kalau kehilangan harapan, orang yang tidak memiliki harapan, saya yakin dia tidak memiliki arah dan tujuan kehidupan. Maka dengan tema saat ini kita diajak bersama bagaimana berpengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bukan tanpa kegagalan harapan-harapan kita, namun di tengah kegagalan harapan-harapan yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun di balik itu ternyata rencana Tuhan yang lebih indah, maka harapan itu harusnya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kita saja. Ada dimensi yang lebih luas di balik harapan-harapan kita. Mungkin harapan-harapan kita tidak sempurna. Harapan-harapan kita kalau wujud nyatakan mungkin menjadikan pribadi kita yang tidak utuh, sangat mungkin. Namun ketika harapan itu kita sandarkan pada kehendak Tuhan, pasti Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka saya mengajak kita untuk sekalian di tengah situasi yang tidak mudah ini, teruslah berharap kepada Tuhan, dan yang berharap kepada Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Itulah yang menolong kita dan kita hayati bersama. Dan di akhir khotbah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat cerita seorang ibu yang waktu itu ditinggal oleh suaminya. Ada cerita begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan anaknya masih kecil-kecil. Kemudian pernah dalam kondisi tidak memiliki harapan. Artinya mau menggantungkan kepada siapa? Biasanya yang menjadi tulang punggung adalah suaminya. Kini suaminya sudah bersama dengan Tuhan. Ada rasa kecewa, marah dalam dirinya karena merasa Tuhan tidak adil. Tuhan kejam kepada keluarga karena orang yang dicintainya sebagai tulang punggung rumah tangga itu harus mendahului. Tetapi dia kemudian pada titik tertentu, memang butuh proses dalam cerita itu, dia kemudian sadar betul bahwa Tuhan masih memberi nafas, masih memberi kesempatan. Berarti di balik semua ini pasti ada rencana lain yang Tuhan berikan bagi keluarganya. Maka dia mulai beranjak memiliki harapan kembali di dalam Tuhan. Tiada terduga bahwa apa yang diharapkannya itu sungguh Tuhan bekerja. Mulailah dia bangkit kembali untuk berusaha jualan makanan begitu.
mulai dari jualan makanan pasar di pasar ya ada Bapak Ibu kalau jajanan pasar itu kan komplit ya, ada onde-onde, ada apalagi nggih, pokis, ada kue-kue, pokoknya banyak, ada pisang goreng, ada apapun di sana komplit. Nah, ibu ini memulai kembali perjalanan kehidupannya, dan dia coba untuk menitipkan ke tempat-tempat dan seterusnya, sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena masakannya ini enak diminati, maka tidak berhenti, kemudian hanya dititip-titipkan. Kemudian bertanya, ini kiriman dari siapa kok enak banget sih? Dan akhirnya, oh ini dari ibu ini. Banyak yang pesan, dan kemudian mulailah perekonomiannya itu membaik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam cerita itu, ibu ini kemudian merekrut kanan kirinya untuk bisa membantu, karena biasanya kalau kultur desa itu kan kanan kiri juga sering membantu gitu. Nah, itu diminta yang biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap, itu yang sebagai buruh di sawah itu biasanya hanya waktu-waktu tertentu. Nah, akhirnya diminta itu ke tetangga-tangganya untuk bantu, ya boleh dibilang catering barunya ini, yang khusus menangani masakan-masakan untuk jajanan pasar ini. Dan ternyata tidak hanya untuk jajanan pasar, banyak yang kemudian membeli untuk pernikahan, membeli untuk acara banyak yang kemudian tanpa disadari pengharapannya kepada Tuhan itu dijawab oleh Tuhan. Lama sudah berkembang, tiada terasa dia bisa memiliki omset yang luar biasa. Bahkan rumahnya kemudian dijadikan outletnya dan bisa berkembang dan buka beberapa cabang, dan tanpa disadari seiring berjalannya waktu dia menjadi orang yang sukses, bisa membesarkan anak-anaknya kuliah, dan di cerita itu dikatakan anak-anaknya kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang terberkati, dan semakin bahagianya ibu itu bersama dengan anak-anaknya, yang walaupun di kemudian tidak lagi bersama dengan anak-anaknya karena anak-anaknya harus bekerja di luar tempat ibunya tersebut. Dari cerita itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selama orang masih punya harapan menjalankan kehidupan yang ditopang dengan iman dan kasih di dalam Tuhan, kita meyakini sesulit apapun, kondisi seberat apapun, harapan itulah yang membuat daya dorong kita untuk terus maju, terus dapat melanjutkan kehidupan. Dan harapan kita tidak mengecewakan karena kita tidak menggantungkan kepada orang, tidak menggantungkan kepada sesuatu, tetapi menggantungkan harapan itu pada hal yang benar, yang tepat, yaitu di dalam Tuhan. Dan janjinya yang berharap kepada Tuhan itu tidak dikecewakan. Dan itulah yang disaksikan oleh ibu ini ketika mengalaminya itu, dan betapa bersyukurnya di balik peristiwa itu Tuhan memberkati kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini kepada siapa lagi kita berharap? Bukankah harapan kita harusnya kita gantungkan kepada Tuhan? Mau berharap kepada manusia, manusia ya banyak tidak sempurnanya kok. Berharap, wah ini contoh sederhana saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau pemilu itu kan berharap pada pemimpin toh yang kita coblos, yang kita pilih. Nanti dijanji-janjikan kalau Bapak Ibu, wah harapannya nanti wah bener ini, kalau ini kan warga kita, kalau naik nanti wah pastilah kita kecipratan mulianya kan gitu. Harapan kepada manusia ya sudah, begitu lewat ya sama saja, tidak ada perubahan. Kadangkala begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau berharap pada harta benda bukan jaminan, karena seringkali bisa habis dalam sekejap. Mau berharap kepada siapa? Maka tema saat ini Yesus hadir memberikan harapan baru waktu itu. Orang-orang memiliki daya kembali untuk melanjutkan kehidupan di tengah situasi-situasi hidupnya yang mungkin kecewa, yang mungkin tidak lagi punya kekuatan menjalani kehidupan. Maka harapan baru yang diberikan Yesus di dalam kasih-Nya itulah mendorong mereka untuk dapat
melanjutkan dan menikmati kehidupan. Jemaat yang terkasih, mungkin saat ini Bapak Ibu sudah kecewa dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Teruslah berharap kepada Tuhan. Mungkin ekonomi juga demikian, teruslah berharap kepada Tuhan. Mungkin juga saat ini sakit hati karena dikecewakan, karena menaruh harapan kepada orang-orang yang dianggap akan menolongnya namun sampai sekarang tidak menolong. Teruslah berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Mungkin saat ini menggantungkan harapan pada hal-hal yang membuat bangga, yang mungkin juga dimilikinya tetapi kadangkala justru mengecewakan. Ini saatnya untuk berharap kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan kehidupan kita. Maka saya mengajak di tengah situasi pandemi ini, teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan akan terus menopang, menolong kita dengan berbagai caranya, yang kadangkala invisible hand, kita tidak pernah tahu, namun di balik harapan itu, itulah sauh kuat kita. Ada kasih iman yang terus menolong, menopang kita menjalankan kehidupan ini. Selamat hidup dalam pertobatan yang terus berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian pertobatan Bapak Ibu tidak akan mengecewakan karena didasari pada pengharapan yang benar untuk mendasarkan segala sesuatu, mengubah hidup ini, pola pikir ini selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kami sungguh bersyukur di kesempatan ini diberikan waktu untuk merenung-renungkan sabda-Mu. Seringkali kami takut berharap karena kadangkala harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan. Dan seringkali kami juga berlebih tentang kami berharap dan seakan-akan itu terjadi sebelum waktunya dan kadangkala kami memaksakannya. Engkau mengajar kami untuk mengelola harapan itu dan menaruhkan harapan itu pada hal yang tepat, dan itulah yang Kau kehendaki di dalam kasih-Mu. Karena di dalam kasih-Mu itulah harapan kami menjadi sauh yang kuat bagi jiwa kami yang lemah ini. Karena orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhan akan senantiasa menolong dengan berbagai cara di tengah kepasrahan dan semangat juang kami, di tengah keringkihan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan, itulah yang kami yakini. Maka tolonglah kami di tengah situasi-situasi saat ini. Harapan kami adalah menjadi daya dorong bagi kami untuk hidup dalam pertobatan, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sehingga apa yang kami kerjakan adalah wujud untuk kami bersyukur atas harapan-harapan yang boleh ada dalam kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami berharap juga bahwa jemaat Tuhan berkati masih memiliki semangat dan harapan di dalam Kristus Tuhan. Tentunya tidak dikecewakan.
baik yang saat ini dalam kondisi sakit, masih harus berjuang dari sakit penyakitnya untuk kembali pulih. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Terkhusus kami mendoakan untuk Bapak Lim yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tolonglah dan berikanlah berkat kesembuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara kami dalam masa-masa pemulihan, orang-orang tua kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Sugiman, kami berdoa untuk Ibu Elizabeth, kami berdoa untuk Ibu Sri, kami berdoa untuk Bapak Agus, kami juga berdoa untuk Bapak Kris, kami juga berdoa untuk Ibu Warinem, kami juga bersama berdoa untuk Bapak Ispurwanto. Kami memohonkan berkat juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kondisi masa pemulihan karena setelah terpapar COVID-19. Tolonglah ya Tuhan agar segera pulih dan kembali dapat melanjutkan aktivitas dengan sebaik mungkin. Harapan di dalam Tuhan kami yakini tidak sia-sia, dan tolonglah keluarga juga agar Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, ketekunan dengan cinta kasih yang diberikan menjadi semangat bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing dalam masuki Prapaskah yang pertama ini. Tolonglah agar kami mewujudkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan dalam kami berkeluarga, bergereja, juga bermasyarakat, dan dalam dunia pekerjaan kami. Tugas dan panggilan kami untuk terus mewartakan terang kasih-Mu menjadi garam dan terang dunia boleh mewujud dalam ucap dan tindakan kami, sehingga kehadiran kami selalu dapat memiliki arti yang bermanfaat sekecil apapun, baik dalam kebersamaan kami di keluarga dan tataran yang lebih luas dalam masyarakat pergaulan kami. Terlebih dalam situasi pandemi ini, tolonglah kami Tuhan agar kami tidak putus asa, tetap memiliki harapan yang sama dengan semua masyarakat bahwa badai pasti berlalu, kami dapat menanggulangi bersama-sama. Kiranya ini harapan-harapan bagi kami yang positif, mendorong kami untuk terus menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud untuk kami memutus rantai penyebaran yang ada. Dan proses vaksinasi Tuhan berkati sehingga boleh lancar mengantisipasi semuanya untuk menanggulangi keberadaan pagebluk penyebaran virus yang masih merebak ini. Pemerintah beserta dengan semua elemen masyarakat, dengan pejabat-pejabat tinggi negara mampu mewujud nyatakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terlebih kebijakan yang diambil dalam situasi pandemi ini kiranya dapat memperhatikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya agar terus dapat melanjutkan kehidupan. Kiranya Tuhan singkirkan rasa ego, baik ego sektoral maupun ego partai yang tentunya dapat menimbulkan konflik di berbagai hal, dan biarlah berorientasi untuk mewujudkan keberadaan masyarakat yang adil, damai, sejahtera. Kami juga berdoa untuk kebersamaan gereja-gereja Kristen Jawa yang sudah berulang tahun di 90 tahun menemani bersama dengan masyarakat. Tolonglah gereja-gereja Kristen Jawa dimanapun berada dalam semangat ulang tahun untuk hadir menjadi berkat, terus mewujud dengan segala program yang ditata, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Berikanlah kemampuan gereja terus hadir, ada dan mengada bersama masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan, saat ini kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing, anak-anak kami, baik studinya maupun yang berencana membangun kehidupan berumah tangga, juga Tuhan berkati. Juga mungkin masalah-masalah dalam keluarga yang saat ini terjadi, juga Tuhan kiranya menolong. Terlebih yang sudah berumah tangga, belum dikaruniai momongan, Tuhan tidak menegakkan, berkatilah dan berikanlah yang terbaik. Juga kerinduan untuk membangun kehidupan rumah tangga segala yang ditata, Tuhan berkati hingga tiba waktunya boleh
terwujud menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam kasih-Mu, dan harapan kami kiranya Tuhan mendengar dan menjawab semua yang kami haturkan kepadamu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang telah kita kumpulkan akan kita haturkan kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu akan kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian sabdanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu akan kita pujikan dari KJ 299 bait yang pertama dinyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang telah kita kumpulkan kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga yang mulia, kami hamba-hambamu datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada hari ini Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami semua. Terlebih pada hari ini kami diperkenankan untuk mempersembahkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan menerima, memberkati, dan menyucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dengan penuh harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, dan mari bersama kita meyakini penyertaan Tuhan itu, dan ada kawan yang sejati menolong perjalanan iman kita mengarungi kehidupan ini. Mari kita persiapkan di Kidung Akhir ini dari Kidung Jemaat 453 bait 1 sampai dengan yang ketiga, Yesus kawan
yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan berikan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu, kita teduhkan diri dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera.
Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap berasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku